sehingga permohonan peninjauan kembali sudah sepatutnya ditolak dan menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Nah, untuk reaction kali ini masih terus mengikuti perkembangan dari kasus Vina ya, yang dimana sekarang diupayakannya itu untuk membebaskan 7 terpidana ya kan, yang setelah mereka berani mengungkapkan fakta-fakta di balik penyiksaan, dipaksa menandatangani seperti Paldi ya kan, kondisi keluarganya yang begitu habis-habisan, mungkin dimanfaatkan oknum-oknum tertentu. Banyak kerugian-kerugian material juga di kasus Vina ini, terutama untuk 7 terpidana. Sedang diupayakan bahwa mereka bukanlah pelaku, melainkan kasus Vina ini bisa jadi kecelakaan murni gitu ya. Tapi masih gambling, masih belum bisa diyakini lah gitu. Sampai-sampai pendemo yang tahun 2016 itu merasa bersalah ya kan, karena menekan habis-habisan hakim ataupun penyidik tahun 2016 agar prosesnya segera dilakukan seberat-beratnya sampai harus dihukum semua seumur hidup gitu kan. Selain Saka Tatal tidak bisa karena masih di bawah umur, tapi yang lainnya akhirnya dihukum seumur hidup kan. Tekanan pendemo tahun 2016 itu luar biasa. Tapi setelah viralnya melalui film Vina Sebelum 7 Hari dan prosesnya diamati terus menerus, dan mungkin salah satu pendemo atau mungkin pendemo yang tahun 2016 ini berani mengungkapkan bahwa mereka itu merasa bersalah iya, menyesal iya. Nah, sampai-sampai berhadapan dengan Ibu Titin, dan Bu Titin tuh memahami kondisi tahun 2016 lalu. Nah, detailnya seperti apa ya, kita simak bareng-bareng nih penjelasannya dari pendemo dan Bu Titinnya langsung. Jelaskan bahwa bagaimana saat itu sampai tergugah melakukan aksi ya waktu itu. Iya, ada banyak hal ya waktu 2016 itu, bahwa mengisukan banyak kali media cetak maupun TV itu menyatakan bahwa itu adalah pembunuhan berencana. Pada saat pertama kali dapat informasi bahwa kecelakaan, ketika itu ditekan bahwa ada isu yang besar banget bahwa isu itu adalah pembunuhan berencana, sehingga kami mengasumsikan ketika orang tertangkap itu di dalam kepolisian bahwa itu adalah pelakunya, sehingga ada pergerakan-pergerakan menuntut bahwa hukum seberat-beratnya pada saat itu ketika terbukanya kasus ini kembali, sehingga sadar bahwa apa yang kita kemarin menyatakan bahwa adanya pembunuhan berencana yang itu besar dosa masyarakat di Samadi itu dosa kesenden, ya kami berpikir bahwa inilah saatnya saya untuk kembali untuk melakukan suatu aksi dan bersama teman-teman. Inilah penebusan kami mewakili warga lah ya, atau pribadi saya, bahwa akan kita lakukan aksi demo damai di sini. Nanti akan menyuarakan apa yang kita akan suarakan, dan kita akan nanti kita diskusikan dengan rekan-rekan lihat jauh ini. Berapa banyak nanti Mas? Saya yakin dari seluruh penjuru kota. Karena dari sudah dilakukan konsolidasi ya. Oh, sudah konsolidasi, memang semuanya setuju ya. Artinya semuanya, karena memang geram dengan adanya dipertontonkan ya sidang yang sesat ya dulu ya, yang sekarang baru diketahui ya, ini geram. Dan demo dulu ya, kebetulan Ibu Titin juga memang benar melihat Koko ya Bu, karena melihat Koko waktu itu. Saya kan dulu saya yang paham banget kalau di 2016 ini perkaranya rekayasa, saya paham banget. Tetapi orang yang di luar yang melakukan demo kan tidak paham. Sekarang di 2024 ketika ada pengakuan Koko melakukan demo, saya cuma mikir, dia mikirin apa ya sekarang? Kata saya dia mikirin apa gitu? Apakah di 2016 itu mikirnya saya ngibul, mikirnya saya mau babi buta melakukan pembelaan? Padahal di 2016 saya juga begitu yakin ini ada rekayasa. Sudah saya batalkan, sayangnya media lokal juga tidak luar biasa, apalagi media nasional. Dan sekarang setelah ribut pun, intinya ada campur tangan media lokal yang membuat tahun 2016 itu membuat semuanya resah, terutama pendemo itu jadi semakin berapi-api untuk menekan hakim ataupun oknum-oknum di dalam hukum, khususnya daerah Cirebon di kasus Vina, untuk segera prosesnya ke pembunuhan dan pemerkosaan itu dihukumnya seumur hidup, mungkin gitu kali ya. Jadi pendemo tahun 2016 itu kemakan hasutan nggak sih, mungkin ya gitu kan, kemakan media kah, atau kepengaruhan media gitu yang beritanya sangat
pastinya merugikan 7 terpidana itu kan tahun 2016. Mau mereka berupaya gimana meyakinkan mereka bukan pelaku dan salah tangkap di rumah Pak RT juga nggak ada yang percaya, itu benar-benar nggak dipercaya tahun 2016 itu ya. Pendemonya juga pasti sudah sangat banyak, medianya juga jadi nambah panas ya kan. Media juga kemungkinan ya merasa bersalah sih harusnya, bisa jadi ya, terutama mungkin media lokal, mungkin nggak tahu ya. Kita lanjutin lagi penjelasan dari beliau Bu Titin ini, jangan lupa komen. Apalagi media nasional. Dan sekarang setelah ribut pun, setelah viral pun, saya juga nggak ngerti media lokal mah adem-adem aja. Karena mungkin media lokal sih memang pernah memberikan penghargaan pelapor gitu. Jadi agak berat untuk menangkap ini. Terima kasih kepada media nasional, luar biasa. Mudah-mudahan Tapi ada media lokalnya nih Bu, Iya. ada. yang sudah memberikan penghargaan. Iya, penghargaan pada organisasi. Nah, jadi sudah terkonfirmasi memang Bu pernah melihat toko ya waktu itu. Saya nggak ngerti yang rubuh-rubuhin, yang hampir ngebalikin mobil saya itu dia bukan. Saya pengen tanya. Dulu yang sampai mobil saya digoyang-goyang mau dirubuhin, saya terpaksa keluar pada setelah semua sidang selesai, setelah sepi semua baru saya keluar. Dia bukan, saya mau nanya yang goyang-goyangin mobil saya ketika posisi saya masih di dalam. Dia bukan gitu. Untung aja nggak dibakar tuh mobil saya. Oke, jadi gini Bu, alhamdulillah Koko ini sudah bahwa tidak keprofesionalan, bahwa tidak apa namanya Bu Titin itu tidak siap, bahwa ilmunya mentah dan sebagainya. Anda kalau berada di pada 2016, saya yakin Anda tumbang. Itu aja. Artinya pahlawan yang saya sampai tahu dan 2012 dan sampai saat ini Bu Titin ada, luar biasa. Itu aja. Terima kasih Pak. Ngomongnya Iya kan, kena batunya, makanya lebih hati-hati lagi, lebih cerdas lagi, lebih cermat lagi, jangan kepengaruh mungkin mana media yang dipercaya, mana media yang mungkin melebih-lebihkan kondisi tahun 2016 lalu, jadi mungkin makin viral, makin menarik ya. Tapi kan kalau merugikan segini banyaknya sampai 7 terpidana harus dihukum mati, harus dihukum seumur hidup, ya itu sih semuanya jadi jahat dong, semuanya terpengaruh lah kan gitu. Kalau lihat ceritanya, kalau dengar ceritanya Bu Titin ini tuh kayak nggak kebayang apa Ibu Titin nggak trauma. Ibu Titin nggak trauma waktu tahun 2016 nolong gitu kan, tapi masih konsisten loh sampai tahun 2024 ini loh, sama si nemenin Saka Tatal. Karena kan yang waktu itu masih bisa diajukan pengacara itu hanya Saka Tatal, yang lainnya kayaknya ada yang halang-halangi atau nggak bisa gitu kan. Akhirnya kan Pak Oto juga di sini mengklarifikasi, harusnya kan itu tahun 2016 mereka harus dapat hak pengacara ya, nggak bisa sepihak main diponis begitu saja. Jadi mungkin hakimnya keburu panik, apa karena hakimnya perempuan atau gimana, kayak kebawa pengaruh gitu dengan ricuhnya media tahun 2016 itu dan pendemo yang banyak. Ini salah satu pendemo yang kayak kesini akhirnya kan. Ya udah nggak apa-apa, yang penting udah gentleman, minta maaf, udah apa sih istilahnya, bisalah sekarang tahun 2024 ini berpartisipasi, mendoakan atau mensupport apabila 7 terpidana ini bukan pelakunya, dan bisa jadi Pina itu kecelakaan tunggal ya kan. Semoga keadilan berpihak pada yang benar. Lanjutin lagi, komen yang banyak ya, lanjutin lagi nih. sekarang ya Pak ya. Apa sekarang Pak? Bu, media lokal mana Bu yang kasih penghargaan Bu? Ayo lihat aja nih. Ya, jadi kita tunggu nanti ya demo ya luar biasa sepertinya, karena Koko sudah konsolidasi dengan semuanya ya. Jadi biar tahu ya, biar tahu bahwa memang dulu ya Koko bersama teman-temannya melakukan demo ya. Ngobrek mobil saya ada di dalam, ngobrek gitu. Karena saat itu yakin banget. Nah sekarang setelah terbongkar ya, ini akan harusnya akan jauh lebih semangat lagi nih. Betul. Harusnya, betul nggak? Betul. Karena geram kan, ini selama ini berarti direkayasa, selama ini kami dibohongi ya gitu. Ya, oleh orang-orang yang merekayasa kasus itu ya. Siapa yang ngomongin? Banyak hal. Nanti tunggu aja siapa yang benar mana yang salah. Udah, cukup. Ya, untung saja kasus Pina ini selama 8 tahun ya kan, dengan bantuan doa-doa dari keluarganya mungkin ya, ada yang dijabah, dan dari jalannya film Pina sebelum 7 hari ini viral, dan keberanian kakaknya Pina ini masih penasaran dengan 3 DPO kan, jadinya terungkap nih sebenarnya bisa jadi 3 DPO itu
nggak tahu rekayasa atau menumbalkan 7 terpidana ini. Nggak tahu, ini semuanya belum pasti ya, sampai nanti final hasil akhirnya seperti apa. Lanjut lagi ya. Dan Pak Jamin Ginting ini ya sampai bilang berani harusnya 7 terpidana ini layak bebas. Kenapa bisa layak bebas? Kita simak bareng-bareng ya. Kalau dikabulkan nanti putusan Sakatata PK-nya dan dalam amar pertimbangannya itu matinya orang tersebut bukan karena pembunuhan, karena tidak cukup bukti untuk menyatakan sebagai pembunuhan, apalagi pembunuhan berencana, dan itu sangat menguntungkan. Saya kira secara otomatis ya, tidak, ibarat orang Jawa bilang, tidak aling-aling lagi, hakim yang memeriksa mereka pasti menyatakan bahwasanya permohonan PK dikabulkan. Karena kalau artinya orang yang mati karena kesalahannya sendiri bukan disebabkan orang lain, maka tidak ada yang dapat dimintakan pertanggungjawaban begitu. Sehingga apa yang selama ini dilakukan oleh penyidik terkait dengan penangkapan, penyiksaan untuk mengakui perbuatannya itu sudah benar, kebenaran fakta itu nyata begitu loh. Nah, sehingga dengan demikian maka sudah layak sebenarnya 6 terpidana ini bebas. Ya, memang kan ini masih proses ya. Walaupun sekarang sudah banyak yang sebagian tuh meyakini arahnya ke kecelakaan dan saksi-saksi bermunculan. Ini juga membantu proses untuk 7 terpidana bebas ya. Dan ini diyakini layak lah untuk segera bebas ya. Karena kan banyak kejanggalan dulu dan kekurangan seperti apa proses persidangan di tahun 2016 lalu gitu. Dan tadi salah satu penyebabnya adalah tekanan dari para pendemo. Ya udah gitu aja untuk channel kali ini, Suara Hatinya ya. Nanti update terus seperti apa hasilnya. Semoga yang terbaik ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari channel Suara Hati Sang Istri, dan bye.